Halo semuanya, kembali lagi di channel Lab Sehat Work University. Di sini saya Asisten Hamzah akan menjelaskan modul 5, yakni inheritance. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah pertama memahami dan pelajari konsep dan aturan inheritance. Kedua, mengenali sintaks Python yang digunakan pada konsep inheritance. Ketiga, memahami implementasi inheritance pada Python. Alat dan bahan yang digunakan pertama, PC yang terinstal Python 3, kedua, PC yang terinstal PyCharm atau Visual Studio Code. Dasar teori inheritance sendiri adalah inheritance atau pewarisan merupakan salah satu fitur terpenting yang ada pada pemrograman berorientasi objek atau PBO. Cara penggunaan konsep inheritance pada Python adalah terdapat superkelas atau kelas induk dan subkelas atau kelas turunan. Suatu kelas dapat diturunkan dari kelas yang sudah didefinisikan sebelumnya. Jika kelas B diturunkan dari kelas A, maka B mewarisi sifat-sifat, daftar atribut, dan metode yang dimiliki oleh kelas A. Maka setiap metode dan variabel yang terdapat di superkelas dapat diakses melalui subkelas tergantung dari akses metodenya. Nah, di sini ada sintaks inheritance sendiri dibagi dua, yaitu pertama ada yang superkelas dan subkelas. Superkelas sendiri adalah sebuah kelas induk yang diturunkan atau disebut kelas dasar. Sintaksnya yaitu dengan menuliskan kelas, kemudian nama kelas induknya, kemudian dalam kurung, dan isi dari nama kelas induknya, mau seperti apa. Nah, tapi beberapa orang ada yang menambahkan dalam kurung ini adalah objek untuk menandakan bahwa kelas induk ini adalah superkelas gitu ya, nama kelas ini adalah superkelas. Kemudian di subkelas itu adalah digunakan untuk mewarisi metode dari superkelasnya, yaitu kelas, terus kemudian nama kelas induknya, kemudian dalam kurung yang berisikan nama kelas induknya, kemudian badan kelas, isi dari badan kelas turunannya. Contoh, di sini ada contoh hanya bahwa kalian tahu mamalia kan? Nah, mamalia ini pasti memiliki ciri-ciri khusus. Nah, ciri-ciri khususnya ada kelenjar susu dan daun telinga. Nah, kucing sendiri merupakan suatu kelas mamalia kan, yang dimana kucing memiliki ciri-ciri mempunyai kelenjar susu juga dan daun telinga. Nah, di kucing sendiri itu punya sifat sendiri, yaitu dia bisa bersuara mengeong. Contohnya bisa bersuara mengeong gitu kan. Nah, programnya gimana sih kita buat program untuk inheritance sendiri? Nah, di sini cara ngebuatnya adalah kelas mamalia ini yang sebagai superkelas, yaitu kelas mamalia, itu kelas nama superkelasnya apa, yaitu mamalia. Kemudian kita tuliskan sifat-sifatnya gitu, itu kelenjar susu dan daun telinga. Nah, untuk menuliskan sifat-sifatnya itu kita harus menginisiasi. Nah, caranya dengan membuat dev_init. Nah, dev_init ini itu sebagai media konstruktor gitu ya, sebagai media untuk menginisiasi gitu. Init ini inisiasi. Nah, yang isinya itu berupa atribut-atribut. Nah, ini sub ini biasanya sebutannya adalah atribut. Kemudian subclass yaitu nama kelasnya, nama kelas turunannya kucing, sesuai dengan sintaksnya nama kelas kucing, kemudian nama kelas induknya mamalia. Kemudian kita inisiasi nih sifat-sifat dari kucing, yaitu contohnya adalah mengeong. Nah, terus gimana sih kita dapat sifat dari turunannya? Dengan cara kita menuliskan sebuah super.init. Nah, super.init ini sendiri adalah untuk menginisiasi sebuah sifat-sifat yang ada pada induknya atau kelas superkelas. Nah, penulisan super.init sendiri itu bisa dapat digantikan dengan cara menuliskan nama
superkelasnya atau nama kelas induknya dengan cara mamalia init self. Jadi mamalia.init self ini itu sebenarnya mirip dengan super.init. Tidak ada bedanya sebenarnya, cuma cara penulisannya. Itu sintaksnya itu nama superkelasnya .init underscore self. Bedanya itu. Kalau super nggak perlu pakai self. Oke, lanjut. Kemudian kita buat sebuah metode untuk nantinya kita bisa menampilkan sifat-sifat yang ada di kucing. Itu kan ini nggak kelihatan ya, cuma masa mengeong doang gitu. Oke. Setelah itu setelah kita buat kelasnya gitu, kita harus buat inisial. Misalnya kita buat inisial K adalah sebuah kelas kucing gitu. Jadi kita biar gampang aja memanggilnya. Misal K adalah kelas kucing, kalau enggak kita nulis kucing gitu. Ini biar gampang aja. K adalah kelas kucing, di mana print.k.kelenjar susu. Jadi kita lihat nih apakah si K-nya itu atau si kucing ini punya kelenjar susu atau enggak, seperti itu. Kalau misalnya kita running, itu kan pasti punya kelenjar susu. Gitu. Berarti berhasil dong si kucing ini, kan kita nggak kelihatan nih di inisiasi bahwa ada nggak sih kelenjar susu, bahwa ternyata si sifat-sifat mamalia ini berhasil diturunkan ke kucing. Dan kalau misalnya kita pengen lihat semuanya, kan kita udah buat nih si metode yang bisa menampilkan semua ciri-ciri dari si kucing. Tinggal panggil aja nama metodenya itu ciri-ciri. Jadi K, ini udah running, K dot ciri-ciri sesuai dengan nama fungsinya, dan kurung saja gitu. Nah, menampilkan bahwa ciri-cirinya itu adalah pertama mempunyai kelenjar susu, dua mempunyai daun telinga, ketiga bersuara meow. Sehingga dapat dikatakan bahwa kucing sendiri dapat sifat-sifat yang telah diturunkan oleh mamalia. Seperti itu guys, tentang inheritance. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya adalah access modifier. Access modifier adalah kata kunci untuk menentukan tingkat level atau tingkat akses suatu member dan kelas ya. Nah, access modifier itu dibagi tiga, pertama public, kedua protected, dan terakhir itu private. Nah, pertama public. Public itu adalah semua metode yang didefinisikan di dalam kelas akan bersifat public, sehingga bagian program di luar kelas diizinkan untuk mengakses metode tersebut secara langsung. Nah, sintaks public sendiri itu ada dua, yaitu kalau bagian metode kita tinggal tulis nama fungsinya aja, nama fungsi metodenya apa, dan untuk atribut itu tinggal menulis nama atributnya apa gitu. Nah, contoh misalnya dalam contoh ada kelas person yang berisikan atribut yaitu pname dan page, yang menamakan pname itu kayak nama dari seorang person, terus age-nya ada, age adalah umur dari seorang personnya apa gitu kan. Nah, si atribut-atribut ini bersifat public, jadi kita bisa akses di mana saja gitu kan. Kemudian kita membuat metode function yang menampilkan umur. Nah, ini bersifat public, di metodenya display age, dan kemudian kita menampilkan mencetak si umurnya gitu. Oke. Nah, kita pertama-tama biasa untuk melakukan inisiasi, yaitu B itu adalah kelas person yang bernama Budi dengan umur 28 tahun.
Nah, kemudian kita lihat nih apakah si B ini namanya adalah Budi ya. Oke, kita udah lihat kalau kita bisa akses di B-nya ya, Bname ini adalah Budi gitu. Kemudian kalau kita akses sebuah metodenya itu dengan cara kita tulis aja nama metodenya aja gitu, b.display gitu. Kita lihat apakah menampilkan umurnya. Oke, umurnya 28 tahun. Berarti apa yang kita input sama dengan pada kelasnya gitu. Nah, dengan sifat public sendiri itu kita dapat merubah variabel atau merubah value yang ada pada atribut kelasnya. Misalnya yang tadi kita input umur 28 tahun, kita dapat ubah misalnya menjadi 11 tahun. Contohnya kita ubah dengan ganti aja, kita masukin value baru itu 11, terus kita cetak nantinya di display akan berubah nggak, kayak edge-nya 11 ya. Nah, kalau mau lihat secara tunggal gitu ya, kita nggak mau manggil atributnya, kita print aja nama atributnya, misalnya umur, b.age. Oke, berubah jadi 12 tahun. Itu public. Jadi public itu kita bisa akses, kita bisa merubahnya gitu. Oke. Kedua adalah protected. Nah, protected adalah metode yang hanya dapat dikenal di kelas turunannya dengan menyertakan tanda underscore yang ditulis satu kali di depan nama metode atau propertinya. Sintaksnya adalah kalau membuat metode protected itu tinggal menaruh underscore kemudian nama fungsinya apa. Kalau mau buat atribut yang di protected tinggal menuliskan underscore terus nama atributnya apa. Contohnya di sini ada class student yang dimana isinya terdapat atribut yang telah di protected. Nah, di sini bedanya dengan pada di self, nah protected di sini untuk menandakan agar programmer tahu bahwa atribut-atribut tersebut telah di protected, sedangkan di init itu nantinya untuk mengisikan atribut-atribut ke parameternya. Nah, di init sendiri karena mungkin di sini semuanya protected, karena di sini mungkin semuanya protected, mungkin di beberapa kelas atau programmer di init sendiri mungkin ada yang di public gitu, atribut yang di public, sehingga kalau buat apa protected harus dipisah. Nah, di sini terdapat juga protected method yang dimana metode ini untuk menampilkan atribut yang di protected, yaitu atribut departemen. Nah, karena protected itu hanya bisa diakses oleh kelas turunannya, di sini terdapat kelas turunan yang dimana kelas turunan ini nantinya untuk menampilkan atribut atau metode yang telah diprotected. Itu di sini kita membuat metode public yang nantinya metode public, karena public kita bisa mengakses di mana saja, dan kita di metode ini untuk nantinya menampilkan nama dan atribut-atribut yang telah diprotect. Misalnya contohnya nama, umur, dan metodenya yaitu protected untuk menampilkan departemen ya. Nah, selanjutnya user tinggal membuat objek yang atau inisial kelas person yang berisikan nama Andi, umur 20, terus teknik komputer. Nah, kelas terus kita ingin tahu apakah inputan user ini dapat diakses oleh user untuk ditampilkan. Kita tinggal menampilkan metode yang telah dipublish, karena di public kita bisa diakses. Sedangkan kalau misalnya ini berupa protected juga,
mungkin kita tidak akan bisa mengakses uh, atribut atau metode yang diprotected oleh induknya atau superclass. Karena ini tidak diprotected, kita bisa akses sehingga kita bisa nantinya menampilkan isi dari kelas tersebut. Itu namanya Andi, umurnya 20, terus jurusannya teknik komputer. Kemudian hindari pemanggilan dengan variabel menggunakan underscore, dikarenakan variabel tersebut telah diprotected meskipun pada Python dapat diakses. Nah, di Python sendiri itu atribut atau metode yang diprotected itu bisa diakses. Namun harus dihindari pemanggilan tersebut dikarenakan pada bahasa lain atau fungsi atau variabel tersebut sangat dibatasi, contohnya pada bahasa C++, Java, dan Java gitu. Jadi kalau di C++ dan Java itu kita nggak bisa mengakses dengan menggunakan underscore karena itu udah tahu C++ atau Java bahwa variabel atau atribut tersebut telah diprotected. Sedangkan di Python itu kita dapat mengaksesnya dan juga dapat merubah variabel isi dari variabel tersebut gitu. Misalnya kita ubah dari namanya yaitu yang tadinya Andi berubah menjadi Alif. Kalau kita cetak maka si nama ini berubah menjadi Alif. Kalau misalnya kita lihat detailnya, kita lihat hasilnya, misal kita print semua, kita display detailnya, oh berubah semua, nama berubah, yang tadinya Andi berubah jadi Alif, sedangkan sehingga yang harusnya nama tersebut diprotected yang harusnya tidak bisa diganti oleh user dapat diganti oleh user, sehingga ini yang dibilang kekurangan dari Python karena bisa diakses. Jadi sebagai programmer yang baik, kalian harusnya tidak melakukan overwriting atau mengakses atribut dan metode yang telah di-protected. Ketiga adalah private. Private adalah metode yang tidak dapat diakses dari luar, seakan-akan bersifat private dengan meletakkan tanda underscore yang ditulis 2 kali di depan nama metode atau propertinya. Private method sintaksnya adalah tinggal menuliskan underscore 2 kali, kemudian nama metodenya apa. Kalau misalnya mau membuat private attribute, underscore 2 kali, kemudian nama atributnya apa. Di sini ada contoh, yaitu class student, yang dimana di class student ini terdapat atribut yang telah di-private, yang dimana atribut itu tidak bisa diakses oleh dari luar. Nah, bagian atribut yang di private ini di sini dibuat non untuk nantinya programmer tahu bahwa atribut tersebut adalah atribut yang di private. Sedangkan pada init, atribut yang telah di private akan dimasukkan dengan parameter atau value yang sesuai dengan atributnya. Kemudian di sini ada private method yang di mana private method ini untuk menampilkan atribut yang telah di private, yaitu department. Untuk di sini cara mengakses atribut-atribut yang telah di private itu harus dibuat metode yang di public, agar nantinya metode yang public ini, karena dia public, kita bisa mengakses atribut yang di private, yaitu misalnya name, age. Nggak hanya itu, kita juga bisa mengakses metode yang telah di private, yaitu underscore display department, yang nantinya underscore display department ini akan menampilkan atribut departemen. Nah, kemudian eksekusinya yaitu kita inisialin bahwa A adalah objek student yang dimana namanya adalah Andi, kemudian umurnya 20, terus jurusan teknik komputer. Kemudian kita calling atau kita panggil metode yang bisa diakses itu
public method, yaitu access private function, bahwa apakah benar kita bisa menampilkan atau melihat bahwa A ini adalah seorang student yang bernama Andi, umur 20 tahun, jurusan teknik komputer. Coba kita cek. Ini belum jalan. Oke, benar ya bahwa A adalah namanya Andi, umur 20, terus teman-teman dari komputer. Terus kalau kita bisa nggak sih Bang kita melakukan overwriting atau mengganti nama si Andi ini menjadi Alif private, karena di private harusnya kita juga bisa mengakses atau merubah atau menggantikan value dari nama atribut nama, karena atribut nama itu adalah atribut yang telah di private. Nah, kalau di Python kalau kita aksesin langsung ya, misalnya a.name ini apakah berubah, maka kalau kita lihat namanya akan berubah. Tapi kalau kalian tahu bahwa sebenarnya underscore name ini bukanlah milik dari private name-nya student. Nah, kenapa? Itu kalau misalnya kalian pengen tahu gimana cara lihatnya, apakah ini adalah atribut yang di private oleh student, itu dengan cara kalian mengaksesnya dengan menggunakan print a.underscore dict. Nah, di sini nanti akan kita bisa melihat bahwa si atribut-atribut apa aja yang ada di dalam student dalam bentuk dictionary. Ya, kalau dilihat bahwa atribut yang ada di student itu adalah ada underscore student dot underscore name, underscore student, kemudian underscore name, age, kemudian underscore student, underscore department. Nah, underscore student inilah yang membuat sebuah metode itu di private. Kita jadi nggak bisa mengakses bahwa underscore name. Nah, sedangkan underscore name sendiri adalah metode atau atribut yang berbeda, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, kita lihat apakah si sebuah fungsi ini pas kita menampilkan underscore name ini akan berubah di sini. Cek aja lagi kita akses aja lagi public metodenya gitu, yaitu bahwa akan tetap sama si Alif ini adalah bahwa underscore name ini adalah tetap Andi itu, bukan Alif, karena Alif adalah metode atribut yang berbeda. Oke, lanjut. Nah, apakah si private class itu bisa bisa diakses dari subclass? Pertanyaan harusnya private adalah suatu kelas yang hanya bisa diakses dari kelasnya sendiri. Jadi kalau misalkan subclass, dia itu tidak bisa. Karena kalau kita subclass itu ini ada subclass namanya class person. Memang class person ini kita turunin sifat-sifatnya, nama, umur, departemen, terus kita tampilin, kita display, tampilin nama, umur, age-nya, dan metodenya. Kalau kita cek
misalnya kita cek nih, misalnya B adalah seorang person namanya Andi, umurnya 20, jurusan teknik komputer. Nah kan person sendiri kan yang tadi saya bilang itu adalah subclass. Apakah bisa nggak sih kita akses, kita tampilin aja display detail, yaitu public method yang nantinya nampilin metode-metode yang telah di private. Nah ternyata nggak bisa ya, bahwa si sub .name edge ini itu tidak ada di dalam person. Di person object has not attribute underscore person, karena yang ada tuh adalah underscore student. Di sub dot underscore name ini nggak ada di person, adanya underscore student. Kalau kita lihat ya direktorinya di B, bahwa adanya underscore student .h, dan dimana underscore student ini adalah bentuk private dari dari bahasa Python yang ngebuat dia bikin private gitu. Oke, sampai sini kita lanjut ke tipe inheritance. Ini materi terakhir yaitu tipe inheritance. Tipe inheritance itu ada beberapa tipe, yaitu pertama single inheritance. Single inheritance adalah sebuah kelas yang hanya diturunkan dari kelas induknya. Seperti contoh-contoh yang di atas, bahwa single inheritance yaitu kayak superclass, kemudian subclassnya hanya satu gitu, hanya satu penurunan. Jadi contohnya di sini ada kelas A sebagai superclass, sintaknya, terus ada kelas B sebagai subclass yang perannya adalah A, kemudian terus diinitkan atau diturunkan sifatnya. Nah, di sini kalau mau lihat contohnya, ada A memiliki nama, terus kita turunin di kelas B sifatnya bahwa B itu juga memiliki nama. Ya udah, kita buat aja B sama-sama B kecil gitu aja. Benar ya, itu adalah bukti. Lanjut kedua adalah multiple inheritance. Multiple inheritance adalah sebuah kelas yang diturunkan lebih dari satu kelas induknya. Jadi superclass-nya ada dua, kemudian dua dari superclass ini akan menurunkan ke satu subclass. Ini seperti kayak ayah dan ibu memiliki anak, nah sifat-sifat mereka diturunkan ke anaknya. Contohnya kelas A, ini sintaksnya kelas A, kelas B, kelas C. Itu di sini yang membedain dari single, bahwa peran kelas atau induknya itu adalah A dan B. Jadi di sini ada contoh di mana kelas A memiliki sifat atau metode yang namanya nama. Di kelas B itu punya metode yang namanya jurusan. Kemudian kelas C dia dapat kedua sifat tersebut, yaitu nama dan jurusan. Jadi kalau kita ngambil kelas C, di sini udah jelas banget kelas C, berarti ada namanya Johnson dan kalau kita cek itu benar ya, bahwa di C itu ada jurusan dan nama. Tapi kalau misalnya kita ngambil kelas B, misalnya kelas B, ya, akan terjadi kesalahan ya, bahwa di kelas B itu dia nggak punya sifat nama seperti itu. Jadi kalian harus tahu apa aja yang harus diambil. Ketiga, multi-level inheritance. Multi-level inheritance adalah sebuah kelas yang diturunkan dari kelas turunannya. Contoh seperti
superclass, terus kemudian subclass. Jadi superclass menurunkan sifatnya ke subclass 1, kemudian subclass 1 menurunkan sifatnya ke subclass 2. Ini seperti kayak permisalan kakek, terus ayah, kemudian anaknya gitu. Itu kelas A, ini sintaknya kelas A, kemudian kelas B dengan parent kelasnya adalah A, kemudian kelas C parent kelasnya adalah induknya adalah B, so superkelasnya adalah B. Kemudian di sini ada contoh, misalnya contoh di kelas A memiliki metode nama, di kelas B kemudian ada metode jurusan plus turunan dari kelas A yaitu nama. Jadi di kelas B ini punya dua sifat, nama dan jurusan. Kemudian di kelas C ada turunan dari kelas B, yaitu kelas B itu mempunyai sifat nama dan jurusan, dan kelas C sendiri punya ini sifat sendiri yaitu. Jadi kalau misalnya kita cek C adalah David dengan jurusan komunikasi, terus NIM-nya 1001. Kita cek jurusannya ada komunikasi, NIM-nya 001, namanya David. Oke. Kemudian kalau misalnya kita ngecek, kita naruh kelas misalnya objeknya B dengan kelas B, apakah kita bisa lihat sifat NIM-nya C ini ada di kelas B juga? Saya tidak kan. Kalau kita lihat akan terjadi kesalahan bahwa di kelas B itu nggak punya NIM ya. Jadi kalau mau masukin kelas B, kalau dia nggak punya sifat dari kelas C. Kelas B adalah jurusan teknik komputer, kemudian namanya Budi. Oke, keempat ada hierarchical inheritance. Dalam jenis ini, lebih dari satu subkelas diwariskan dari satu kelas induk, yaitu lebih dari satu kelas turunan dibuat dari satu kelas induk. Maksudnya adalah ya ada superkelas. Nah, sifat dari superkelas ini menurunkan ketiga subkelas. Subkelas 1, subkelas 2, subkelas 3. Hanya 3, bisa lebih dari 3, lebih dari 1. Yang di sini cuma 3. Ini kalau misalnya dimisalin itu ya udah kayak orang tua, terus kemudian menurunkan sifatnya ke anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Sintaksnya seperti ini, kelas A, kemudian kelas B mempunyai peran kelasnya ada A, itu sifat turunannya dari kelas A, kemudian kelas D juga memiliki sifat turunan dari kelas A. Itu kalau misalnya dicontoh, ada kelas A memiliki sifat jurusan, di kelas B memiliki sifat nama, misalnya kelas C memiliki juga sifat nama. Biar rada beda mungkin jangan nama kali ya, NIM, kemudian NIM dan NIM. Pastinya adalah 00. Jadi yang ngebedain dari kelas A dan kelas B itu kelas B dan kelas C itu adalah nama dan NIM. Kalau kita cek bahwa kelas B itu, yang kelas B yang bagian atas jurusan teknik komputer namanya Aldo, kemudian kalau yang kelas C komputer NIM-nya 01 gitu. Jadi mereka jadi kelas A itu menurunkan sifatnya ke kelas B dan kelas C itu metode
jurusan. Kemudian dan terakhir itu adalah tipe inheritance yang terakhir adalah hybrid inheritance. Jadi jenis ini merupakan gabungan dari beberapa jenis inheritance, misalnya antara multiple inheritance dan multi level inheritance. Jadi di sini ada superclass yang menurunkan sifatnya ke dua subclass, kemudian dua subclass ini menurunkan sifatnya ke subclassnya lagi, ke subclass ketiga. Maksudnya kayak gimana? Jadi kalau perumpamaan ini adalah seorang kakek, kemudian itu menurunkan misalnya ayah atau orang tua menurunkan sifatnya ke anak pertama dan anak kedua. Namun anak pertama dan anak kedua ini menurunkan sifatnya ke anak mereka. Aduh, mungkin perumpamaan yang agak salah, tapi maksudnya seperti itu ya. Kalau misalnya dilihat sindaknya, misalnya kelas A itu parent class, kemudian menurunkan sifatnya ke kelas B dan kelas C, dan kelas D ini mempunyai turunan dari kelas B dan kelas C, seperti itu. Ini contoh sintaksnya. Misalkan di contoh ada kelas A memiliki sifat nama, kemudian di kelas B memiliki sifat atau metode MK1, di kelas C memiliki metode MK2, di kelas D itu memiliki sifat nama MK1 dan MK2 jadinya. Jadi kalau kita cek seperti ini, misal D namanya Rizky, terus ini kayak MK1, kemudian ini MK2, kita lihat bahwa di kelas D memiliki sifat benar MK1 yaitu PBO, MK2 kalkulus, yang benar namanya Rizky. Sekian, terima kasih.